Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Hari ini bertemu kembali dengan Pak Kolis di tema 1, subtema 3, muatan matematika. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sholawat yang senantiasa kita berikan kepadanya menjadi sebab Rasulullah memberikan syafaatnya di hari akhir nanti kepada kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan fokus belajar mengukur sudut bangun datar. Mengukur sudut bangun datar. Bangun datar yang akan kita ukur ada dua jenis, yaitu adalah segi 3 dan segi 4. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa dapat mengukur sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. Tetapi hari ini Pak Kolis ingin fokus terlebih dahulu pada satu bangun dulu, yaitu kita akan fokus mempelajari bangun segitiga terlebih dahulu. Untuk yang bangun segi 4 akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, anak-anakku, silahkan fokus, disiapkan alat tulisnya, bukunya, boleh dicatat apabila ada hal-hal yang dianggap penting. Bisa jadi catatan itu akan menjadi bahan belajar anak-anak di rumah manakala Pak Kolis memberikan tugas. Nah, bisa mencari-cari jawabannya pada catatan yang anak-anak catat. Yang pertama, Pak Kolis menjelaskan pengukuran sudut pada bangun datar. Pengukuran sudut pada bangun datar. Bangun datar yang pertama akan Pak Kolis jelaskan adalah tentang segitiga. Bangun segitiga memiliki 4 macam. Yang pertama, segitiga sama kaki. Yang kedua, segitiga sama sisi. Yang ketiga, segitiga sebarang. Yang keempat, segitiga siku-siku. Anak-anak sudah pernah mengenal bangun-bangun yang Pak Kolis sampaikan ini. Nah, hari ini Pak Kolis ingin menguatkan kembali tentang bangun-bangun ini. Oke, kita bahas satu persatu jenis dari segitiga. Yang pertama, Pak Kolis jelaskan, yaitu adalah segitiga sama kaki. Disebut segitiga sama kaki dikarenakan memiliki kaki yang sama besar. Kalau kakinya sama besar, tentu sudutnya juga sama besar. Lihat gambarnya Pak Kolis yang segitiga sama kaki. Di gambar ada sret 2 di kanan dan di kiri. Apa itu artinya? Tanda sret pada bangun segitiga mengartikan bahwa kedua kaki atau garis itu sama panjang, sama besar, sehingga karena sama besar sudutnya juga sama besar. Lihat di ujung-ujung kakinya Pak Kolis berikan warna merah. Itu adalah sudutnya. Apa anak yang diingat dari segitiga sama kaki? Yang diingat dari segitiga sama kaki adalah memiliki 2 kaki yang sama panjang, sama besar, dan sudutnya sama besar. 2. Segitiga sama sisi.
Baik, perhatikan. Kenapa disebut segitiga sama sisi? Karena segitiga ini memiliki ketiga sisinya yang sama panjang. Ketiga-tiganya sama panjang. Sehingga tanda seret yang ada di gambar itu ada 3. Pun sama, ketika sama panjang sama besar, berarti ketiga sudutnya juga sama besar. Apa yang bisa diingat dari segitiga sama sisi? Sisinya sama panjang, sisinya sama besar, sudutnya juga sama besar, sama semuanya. Nah, untuk lebih jelasnya lihat sudutnya Pak Kolis berikan warna kuning semua karena semuanya sama besar. Yang ketiga, bangun segitiga sebarang. Nah, ini ketiga sisinya panjangnya berbeda. Segitiga sebarang panjangnya sisinya berbeda, ketiga-tiganya berbeda, sehingga Pak Kolis memberikan sudutnya dengan warna-warna yang berbeda. Nah, kalian amati yang paling lancip sebelah kanan warna kuning, sekian derajat kalau kita hitung nanti. Sebelah kiri warna hijau, nanti akan menunjukkan besar sekian derajat. Bagian atas warna ungu, sekian derajat. Kenapa Pak Kolis berikan warna berbeda? Karena Pak, segitiga sebarang ketiga sisinya tidak sama panjang, sehingga besaran sudut yang ada pada ketiga sisinya juga tidak sama, ukurannya berbeda-beda. Yang keempat, segitiga siku-siku. Nah, ini adalah segitiga yang istimewa karena biasanya pada gambar bangun segitiga siku-siku terdapat simbol seperti L. Nah, lihat itu gambar seperti L. Kalau ada gambar yang ada tambahan simbol L atau kotak bawahnya, sudah pasti itu adalah segitiga siku-siku yang besarnya adalah 90 derajat. Nah, perlu diketahui dan diingat-ingat, Pak Kolis sampaikan, jumlah sudut segitiga ada 3 kan sudutnya. Nah, jumlah ketiga sudut segitiga harus 180 derajat. Tak pasang lagi, jumlah sudut segitiga harus 180 derajat. Nah, untuk lebih jelasnya, yang pertama, Pak Kolis mau menunjukkan bagaimana cara mengukur besar sudut menggunakan busur derajat. Nah, anak-anak pasti di rumah sudah punya semuanya busur derajat. Sekarang Pak Kolis tunjukkan bagaimana Pak cara mengukur besar sudut pada bangun datar. Kalau pertemuan yang kemarin kita baru mengukur besar sudut pada suatu sudut. Kalau ini kita akan lebih mengukur besar sudutnya yang terdapat pada setiap sudut bangun datar. Contoh yang pertama adalah A. Bangun apa itu? A adalah bangun segitiga. Segitiga apa? Segitiga ABC. Nah, kita akan mencari besar derajat segitiga ABC. Ya, A-nya berapa derajat, B-nya berapa derajat, dan C-nya berapa derajat. Dengan apa kita bisa mengukur besarnya sudut A, B, dan C? Menggunakan busur derajat. Oke, Pak Kolis sampaikan langkah-langkahnya, diperhatikan. Langkah yang pertama adalah anak-anak harus mengukur menggunakan busur derajat pada ketiga sisi. Tidak bisa anak-anak hanya mengukur satu sisi, 2 sisi, harus 3 sisi. Kenapa 3 sisi? Karena segitiga pasti memiliki 3 sisi. Namanya juga segitiga. Langkah pertama, Pak Kolis akan mengukur sudut A terlebih dahulu. Lihat gambar sudut A.
Letakkan busur kalian pada gambar yang akan diukur. Sudah diletakkan? Sudah. Setelah diletakkan, anak-anakku, letakkan titik pusat, ya, garis tegak itu titik pusat pada titik sudut yang akan kalian ukur. Nah, kebetulan yang pertama Pak Kolis mengukur sudut A, sehingga Pak Kolis impitkan titik pusat dengan titik sudut A. Lihat pada gambar. Nah, itu kan sudah tepat. Titik pusat yang lurus dengan sudut A. Kaki garis ya, yang pertama harus lurus dengan 0 derajat. Syaratnya adalah kaki garis yang pertama harus lurus dengan 0 derajat. Ini syarat yang pertama dulu. Setelah anak-anak sudah meluruskan dengan 0 derajat, maka lihatlah kaki garis yang kedua menunjukkan angka berapa. Nah, di gambar menunjukkan angka 70. Jadi sudut A besarnya 70 derajat. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke gambar sudut B yang di bawahnya. Di bawah sudut A ya. Di bawahnya sudut A. Lagi-lagi letakkan busur kalian pada bangun yang akan diukur, kemudian impitkan titik pusat yang tegak itu kepada titik sudut yang akan diukur. Nah, itu gambarnya Pak Kolis. Cara mengukurnya Pak Kolis balik gambarnya. Tujuannya agar apa? Tujuannya adalah agar kaki garis yang pertama harus lurus dengan 0 derajat. Nah, perhatikan gambar yang di bawah A itu. Setelah berimpit dengan titik sudut, kaki garis yang pertama harus lurus dengan 0 derajat. Itu syaratnya. Yang kedua, baru kita melihat kaki garis yang kedua itu menunjukkan nilai. Nah, lihat gambarnya, ternyata ada di tengah-tengah di antara 40 dan 50. Kalau di tengah-tengahnya berarti 45 derajat. Sekarang terakhir sudut C. Kita jelaskan Pak Kolis, sudut C. Nah, sudut C lihat. Nah, itu ya. Yang pertama, sekali lagi Pak Kolis ingatkan, letakkan busur kalian pada bangun yang akan diukur. Impitkan titik pusat yang berdiri tegak itu dengan titik sudut yang akan diukur. Kebetulan yang diukur adalah sudut C, maka Pak Kolis luruskan dengan sudut C. Ingat tadi apa syaratnya? Syarat yang pertama, kaki garis yang pertama harus lurus dengan 0 derajat. Setelah lurus, kita lihat kaki garis yang kedua menunjuk ke arah berapa. Ternyata kaki garis yang kedua menunjuk di arah antara 60 dan 70. Di tengah-tengahnya berarti sudut C adalah 65 derajat. Sekarang kita buktikan. Nah, ingat Pak Kolis di awal sudah menyampaikan jumlah sudut yang ada pada segitiga harus berjumlah 180 derajat. Oke ya, harus berjumlah 180 derajat. Oke. Jadi sudut A, sudut B dan C ketika dijumlahkan, ditambahkan haruslah sejumlah 180 derajat. Perhatikan hitungan Pak Kolis. Sudut A 70, sudut B sudut C ya, sudut C 65, sudut B 45. Coba hitung di rumah. 70 tambah 65 tambah 45 adalah hasilnya 180 derajat. Berarti benar. Kalau sudah 180 derajat berarti hitungan menggunakan busur derajatnya sudah tepat ya. Nah, ini jika diketahui sudut C 40, nah sudut C 40.
Pertanyaannya, berapakah sudut A? Nah, ini beda lagi kasusnya ya. Kalau tadi yang diketahui adalah pada sisi yang sama, ini sisi yang berbeda. Diketahui sudut C 40 derajat, sudut A adalah, caranya gimana? Caranya 180 derajat ya. Ini selalu kita gunakan, ukuran 180 derajat selalu kita gunakan. Dikurangi sudut C 40 derajat dibagi 2. Jadi 180 kurang 40 adalah 140, dibagi 2 ketemu 70, sehingga sudut A dan sudut B besarnya 70. Oke. Yang kedua, Pak Kaulis akan menunjukkan bagaimana cara mengukur atau menentukan besar sudut segitiga sama sisi. Nah, kebetulan kita ingat ya, sifat dari segitiga sama sisi adalah apa, Cah? Ketika panjang sisinya sama besar. Kalau ketiga sisinya sama besar, berarti besar sudutnya juga sama besar, sehingga tanpa dihitung pun bisa sebenarnya. Ingat, berapa besar sudut segitiga seluruhannya? 180 derajat dibagi ketiga sisi yang sama besar, ketemu 60. Jadi sudut D, E, dan F besarnya adalah 60 derajat. Loh Pak, kok sama semua D, E, F? Iya, karena ini adalah segitiga sama sisi, yang sisinya ketiganya sama. Yang berikutnya adalah besar sudut segitiga siku-siku. Seperti yang Pak Kaulis sampaikan, segitiga siku-siku memiliki keistimewaan. Biasanya ada tanda seperti huruf L, itu menunjukkan segitiga siku-siku. Siku-siku yang berbentuk L pastilah besarnya adalah 90 derajat. Pertanyaannya di materi Pak Kaulis, berapakah besar sudut Q? Kita cari tahu jawabannya. Nah, karena sudut P ada lambang seperti L, sudah pasti besar sudut P adalah 90 derajat. Maka untuk mencari sudut Q sama dengan 180 derajat dikurangi 90 yang sudut P tadi, ditambah 30 derajat dari sudut R. Nah, dalam kurung dijumlah terlebih dahulu, ketemu 120, sehingga 180 dikurangi 120 ketemu 60 derajat. Jadi anak-anak, 180 derajat ini selalu kita gunakan untuk mengetahui menentukan besar sudut. Jadi sudut I adalah 60. Nah, yang terakhir menentukan besar sudut pada segitiga sebarang. Segitiga sebarang perlu kita ingat kembali, sifatnya adalah ketiga sisinya tidak sama panjang, sehingga ketiga besar sudutnya juga tidak sama besar. Nah, pertanyaannya adalah berapakah besar sudut O? Ingat, jumlah sudut segitiga haruslah berjumlah 180 derajat. Ketika ketiga sudut dijumlahkan harus berjumlah 180 derajat. Nah, ini sudut O sama dengan 180 derajat dikurangi 45 derajat dari sudut N ditambah 75 derajat dari sudut N. Nah, ingat, yang dikerjakan yang ada dalam tanda kurung. 45 tambah 75 ketemu 120, sehingga 180 derajat dikurangi 120 derajat menghasilkan 60 derajat, sehingga sudut O besarnya adalah 90 derajat. Tugas dari Pak Kaulis untuk menguatkan pertemuan kita hari ini hanya ada 2 saja anak-anak. Nanti kita
berikan pada pertemuan yang akan datang lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.